Pernah kamu merasa semua pencapaian kamu karena usaha kamu sendiri? Tapi pernahkah kamu menyadari sejauh mana kamu bisa melangkah tanpa hal-hal yang ada di luar kendali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa bahwa apa yang kita capai itu semua karena usaha kita sendiri? Pernah kan? Ya, saya tahu itu. Dan ini manusiawi. Kita bekerja keras, kita berpikir, kita berjuang, lalu ketika hasilnya datang, kita merasa, wah ini semua hasil kerja keras aku nih. Tapi sebenarnya, di mana posisi Tuhan ketika itu? Saya sendiri pernah mengalami ini. Satu ketika saya merasa sangat bangga dengan diri saya sendiri. Dalam hati saya berpikir, wah aku hebat juga. Dengan kemampuan yang aku punya, tanpa pendidikan tinggi, tanpa privilege, aku bisa mencapai ini, dan itu. Tanpa sadar, di balik rasa bangga itu ada kesombongan yang mulai tumbuh. Saya mulai merasa bahwa ini semua murni karena usaha saya. Apa? Tuhan. Oh, tentu saja, saya tahu dia ada. Tapi entah kenapa, sepertinya saya menempatkannya di pinggir. Hingga satu pagi, Tuhan mengirimkan pelajaran yang sangat besar. Seorang teman datang bertamu ke tempat saya. Orangnya sederhana. Kalau dilihat sekilas, nggak ada yang istimewa. Usahanya biasa-biasa saja. Effortnya juga lebih besar saya. Hidupnya juga tampak lebih sederhana saja. Tapi ternyata rizkinya jauh lebih besar daripada saya. Einstein pernah berkata, semakin banyak yang aku pelajari, semakin aku menyadari betapa sedikit yang aku tahu. Saat itu saya benar-benar terdiam. Dalam hati saya berkata, oh jadi ini ya pelajaran yang ingin Tuhan berikan. Tuhan seolah mengatakan, kamu boleh usaha, tapi ingat hasil itu tetap aku yang menentukan. Kita sering lupa, usaha tanpa doa itu adalah kesombongan. Sementara doa tanpa usaha adalah kemalasan. Dua-duanya harus berjalan beriringan. Buya Hamka pernah berkata, jika hidup hanya sekedar hidup, bebe di hutan pun hidup. Jika bekerja hanya sekedar bekerja, kera juga bekerja. Apa maksudnya? Hidup itu bukan sekedar bertahan, dan bekerja bukan sekedar untuk mengisi waktu. Ada niat, ada arah, ada kesadaran bahwa setiap usaha kita harus diiringi doa dan tawakal kepada Tuhan. Jika kita hanya mengandalkan kemampuan sendiri tanpa mengingat Tuhan, sama saja seperti hewan yang hidup tanpa tujuan. Benjamin Franklin mengatakan kebahagiaan tergantung pada 3 hal. Sesuatu untuk dilakukan, seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk diharapkan. Jadi usaha kita tidak boleh hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Dan selalu berharap kepada Tuhan. Angin yang besar tak pernah bersuara, tapi mampu menggoyang semesta. Hati yang besar tak pernah berkata, tapi ia tunduk pada yang maha kuasa. Ini mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kita, jangan pernah lupa untuk tetap rendah hati. Karena yang hebat itu bukan kita, melainkan Dia yang memberi kita kekuatan. Jika sudah demikian, lantas apakah kita akan mencukupkan ikhtiar, menggantungkan cangkul, menyimpan sabit lalu memilih diam tanpa berusaha mencari rezeki? Tentu bukan begitu konsepnya. Berbicara soal rezeki, di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab, ini ada kisah yang sangat relevan. Ada sebuah kisah di zaman beliau. Dikisahkan ada seorang lelaki yang setiap hari duduk-duduk di masjid, berdoa terus-menerus. Dia tidak bekerja, tidak mencari nafkah, hanya berdoa. Suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Si laki-laki menjawab, "Saya sedang berdoa, wahai Amirul Mukminin, menunggu rezeki dari Allah." Lalu Umar bertanya lagi, "Apakah kamu tidak bekerja?" Laki-laki itu menjawab, dengan santai dia menjawab,
saya tidak bekerja karena saya yakin rezeki sudah dijamin oleh Allah. Mendengar itu, Umar pun menegur dengan tegas, kamu jangan salah paham. Allah memang menjamin rezeki, tapi Dia juga memerintahkan kita untuk berusaha. Apakah kamu tidak membaca firman-Nya? Berjalanlah kalian di muka bumi ini dan makanlah rezeki darinya. Rezeki itu harus dicari, bukan hanya ditunggu. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak suka pada orang yang malas. Kita harus berikhtiar, berusaha sekuat tenaga. Tapi ingat, di atas semua usaha itu, kita tidak boleh lupa untuk terus berserah diri kepada Tuhan. Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, Allah mencintai seorang hamba yang bekerja dengan baik. Jika salah seorang di antara kalian bekerja, hendaklah ia melakukannya dengan itqan, dengan tekun dan profesional. Riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini mengajarkan bahwa bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tekun dan penuh kesungguhan adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Tidak ada ruang bagi kemalasan, karena bekerja dengan itqan adalah bentuk ibadah. Namun terkadang kita ini suka kepedean ya. Kita berpikir, aku kerja keras kok, aku pasti sukses. Tapi faktanya, kerja keras saja nggak cukup kalau Tuhan nggak ridho. Hasilnya bisa nol besar. Bayangkan, kita sudah capek bekerja dari pagi sampai malam, tapi di tengah jalan ada saja halangan yang membuat semuanya menjadi gagal. Tuhan bisa saja bilang, santai Ferguson, ini belum waktunya. Terdengar lucu memang, tapi dalam. Karena ini mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Jangan sombong dengan kemampuan diri. Dan jangan lupa berdoa. Hidup ini tentang keseimbangan. Kita harus bekerja keras, tapi jangan lupa berdoa. Kita harus berikhtiar, tapi jangan lupa berserah. Kita harus berjuang, tapi tetap ingat bahwa hasil akhir ada di tangan Tuhan. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Artinya, usaha kita itu tetap jadi kunci. Kita ini hanya alat, hasilnya Tuhan yang menentukan. Jadi teman-teman, mari kita belajar dari kisah ini. Jangan pernah lupa bahwa kita manusia ini lemah. Tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Jangan sombong dengan usaha kita, karena hasilnya tetap Tuhan yang menentukan. Jangan malas berusaha, karena Tuhan tidak suka pada orang yang hanya berpangku tangan. Doa adalah senjatanya orang beriman. Usaha adalah buktinya. Dan sabar adalah kuncinya. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha terus, doa jangan putus. Dan jangan lupa selalu rendah hati dan berserah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.